Oke, selamat datang kembali di channel saya. Nah, di kali ini ya, saya ada di tempatnya Bro Hendra Saputra alias Cenceng. Mantap. Saya ada di kantor barunya yang kita nanti akan review di kantor barunya. Kayaknya keren sih ya tampilannya. Ya, sementara proses renovasi. Nah. Oke, sekarang ini saya mau tanya-tanya nih Bro. Ya, kebetulan ini saya teman lama, sahabatan ya. Ya. Sahabat. Jadi teman dari SMA. Ini sekarang dia, wah mantap lah pokoknya bagi anak-anak muda di sana. Nanti kalian bisa inilah, mungkin bisa jadi panutan, sih jadi panutan. Oke, yang pertama, Bro, terakhir pendidikan apa ini? Saya. Ya, latar pendidikannya SMA. Oh SMA. Nah, kemarin berarti kuliah nggak ini, Kuliah, nggak selesaikan ya? Nggak selesai. Baru mau lanjut. Kenapa bisa nggak lulus? Maksudnya bukan nggak lulus, tidak diselesaikan. Kenapa kuliahnya nggak diselesaikan? Pertanyaan sulit itu. Itu pertanyaan sulit. Iya, sulit. Kenapa? Jadi sebenarnya sulit pertanyaannya sebenarnya. Kok sulit? Nah, jadi ceritanya itu, jadi memang dari awal itu kayaknya malas banget kuliah. Anjing, malas banget. Sebenarnya. Oh ya. gitu. Ya, Sebenarnya harusnya nggak lanjut. Harusnya, maunya. Iya, iya. Ya namanya. Ya. Sama apa namanya, malas banget ya. Tapi itu cuma sekedar malas. Iya. Nah, sudah itu singkat cerita, saya bisnis. Oh bisnis. Ya, kan? Ya. Di usia keberapa itu? Lupa saya usianya. Ya sekitar 20-an lah. Oh iya, Ya, berarti kuliah kan? ya. Berarti masih kuliah ya. Ya. 2021 22 gitu-gitu. 2012. Oh gitu-gitu. Oke. Setelah sudah bisnis. Ketika bisnis, kasihkan bisnis. Kasihkan bisnis. Nah, tapi intinya bukan karena kasihkan bisnisnya. Tapi memang dari awal saya sudah bilang tadi, malas kuliah gitu. Karena kan dulu saya nilainya hancur banget. Tahu saya. SMA saya itu bahkan ranking terakhir. Saya Jadi tahu. kalau orang mau tanya saya ranking berapa, ya gampang, berapa jumlah siswa, itu ranking saya. Oh gitu. Ya kan jumlah siswanya 40, berarti ranking saya 40. Iya, kan juara satu, tapi dari belakang. Dari belakang. Memang dari dulu sukanya besar-besar. Iya. Gitu. Oke. Saya tahu tuh. Ya. Oke, terus setelah memutuskan untuk tidak melanjut kuliah nih, kegiatannya itu ya bisnis ya. Bisnisnya apa sih? Jadi saya ulang dulu, ini beda maksud. Beda maksudnya. Nah, jadi saya dari awal memang sudah malas. Oh, sudah malas ya. Sudah malas kuliah, ya kan? Nah, setelah itu saya bisnis, Ya. ya kan, bisnis. Nah, ketika bisnis, jadi kan awalnya sudah malas duluan ya, sudah malas kuliah. Belum bisnis itu belum bisnis ya. Oh, belum bisnis. Belum bisnis sudah malas. Oke. Pas itu bisnis, ya kan, akhirnya kerja, kasihkan bisnis. Nah, kuliah terbengkalai. Bisnis apa sih yang pertama dijalankan sebenarnya? Nah, saya pernah bisnis itu pertama jual beli sepatu. Jual beli sepatu. Sepatu gitu. Ya. Sepatu Iya, gitu ya. iya. Online ya? Atau Enggak. belum ada online ya? Saya ke Dulu masih Jakarta offline. beli ambil sepatu Jakarta, jual di jual ke sini. Makassar. Oh gitu. Oh, pernah jual beli sepatu juga. Ini saya baru tahu loh ini. Converse gitu ya. Oh, saya baru tahu ini. Kalau saya kuliah dulu jual beli ambil baju. 20, nah jual di sini gitu. Oh gitu. Ambilnya berarti di Jakarta. Magalang. Bukan. Oh waktu bukan, itu bukan. Taman Puring itu. Taman Puring. Oh berarti sesuatu yang ini ya. Iya. Suatu ya KW ya. Oke. Itu bisnis pertama ya. Iya, Nah, pertama. berjalan bagus nggak itu bisnisnya? Enggak, Oh, enggak. bulan. Cuma 1 bulan Ya, bertahannya? 1 bulan. Bukan bangkrut sih, modalnya dipakai belajar. Ya kan, jadi Masih labil, Iya. namanya masih muda ya. Tidak ada pengembangan masih diri. labil ya, belum Gitu. ini ya. Iya. Oke. Oh gitu. Nah setelah bisnis jual beli sepatu, yang kedua apa tuh? Nah, sudah setelah itu, itu kan sudah pas di sepatu itu, ya kan memang dasarnya saya kuliah agak malas waktu itu ya. Nah, kenal bisnis sepatu, ya makin terbengkalai gitu. Nah, setelah itu ya, kenal lah bisnis yang sekarang saya geluti ini. Yang sekarang ini ya. Yang sekarang saya geluti. Yang menciptakan Berarti seorang Hendra sudah Saputra. 12 tahun lebih. 12 tahun lebih ya. Iya. Berarti sejak kuliah. Sejak kuliah. Oh iya, bisnisnya apa itu bro?
Yang mana? sekarang digeluti ini ya Oh bisnisnya iya, apa? saya sekarang ini gelutin ini namanya bisnis network marketing. Network marketing. Nah kan banyak tuh bisnis network marketing. Nah, kalau di Indonesia dikenalnya multi level marketing. Kalau di luar ya itu dikenal network Marketing. Kalau di Indonesia disebutnya MLM biasanya, Ya, multi level marketing. Betul. Nah itu brandnya apa? Bisnisnya Saya Tiansi Tiansi ya. Tian Syariah. Nah, sekarang Tian Syariah namanya ya kalau Ya. tidak salah ya. Oh gitu. Jadi Tian menggeluti bisnis ini sejak kuliah. Iya. Nah, berarti ya mungkin sekitar tahun 2006 2007 gitu ya. Iya, kurang lebih. 2006 2007 begitu ya. Nah, dalam menjalani bisnis TNC ini kan pasti banyak tantangan. Banyak tantangan. Kira-kira mungkin pernah juga drop pasti ya. Tunggu dulu, salah. Jadi bukan banyak tantangan. Nah, pertanyaannya tadi dalam menjalankan bisnis pasti banyak tantangan. Nah, itu sebenarnya mau diralat. Dalam membangun bisnis pasti banyak tantangan. Artinya bukan cuma bisnis saya kan tantangan, seluruh bisnis ada tantangan. Maaf. Begitu. Maaf. Ini kalau kita berbicara sama entrepreneur pertanyaan itu ya yang kayak salah. gini nih, waduh. Oke. Semua bidang bisa Ya, pun semua bidang. ada tantangan. Ya betul. Nah, Semua jadi bidang. pertanyaannya adalah apa? Ya kan saya bertanya di bisnis yang Anda geluti ini kan sebenarnya ya masing-masing bisnis punya tantangan. Tapi Iya. kan tantangannya beda-beda. Ya. Nah, kalau di multi level yang sekarang Bro jalankan Ya. ini tantangannya apa yang terberat? Dan Tantangan. Oke. Ya saya kena. Sudah jawab aja. Iya, jawab aja deh. Tantangannya yang terberat, ya saya nggak tahu ya, karena berat itu tergantung tolak ukur masing-masing. Iya, beda level ya, levelnya beda level. Betul. Beda level. Nah, jadi kalau saya merasa yang terberat sih nggak ada sebenarnya. Wih, receh Iya, banget ya. kalau saya jadi Maaf. cemen semua. Berarti pertanyaannya salah ini ya, berarti. Nah. Pertanyaannya salah. Ya, tapi kalau mungkin pada umumnya orang itu merasa berat itu di penolakan. Kan kebetulan bisnis saya kan ini di bidang produk kesehatan ya. Iya, produk kesehatan, betul. Yang dimana makanan kesehatan ini kita pasarkan, kita promosikan, nah, seperti itu. Nah, plus juga kita bisa juga mengajak beberapa orang atau banyak ya, mengajak orang untuk diajak kerjasama menjadi distributor atau reseller atau apalah istilah sebutannya gitu. Oh, gitu. Jadi ya, kalau untuk sukanya sendiri sejak memulai Belum bisnis. saya bahas dukanya itu belum. Masih lanjut kan saya harus selesai. Jadi dukanya tantangan terberat ya. Mungkin pada umumnya orang ya kan orang ini agak konyol dia ini. Ya kan? Pada umumnya itu di tantangannya tuh kalau bagi saya enggak ya, biasa aja gitu ya. Kalau pada umumnya mungkin saja penolakan. Penolakan. Karena ya orang takut penolakan. Ditolaknya karena apa sih? Ditolak misalnya tawarkan produk orang nggak mau beli gitu. Ya mungkin ya Penolakan. tantangan Nah, apalagi kalau yang tolak teman dekat. Iya. Nah, itu banyak orang yang down gara-gara itu. Oh gitu. Itu tantangannya gitu. Nah, tetapi kalau saya itu biasa aja. Gila, Kalau satu saya, banget. gitu. Kalau saya penolakan itu jadikan motivasi. Motivasi. Misalnya nih contoh, saya ketemu teman atau siapalah saya nawarkan produk, ya kan? Nah, biasanya ada tipe calon konsumen ini, ada tipenya itu menolak secara halus, ada yang menolak secara kasar. Ya menolak secara halus biasanya ya enak lah, nggak membuat ngedown gitu pada umumnya ya. Tapi kalau menolak secara kasar itulah kebanyakan orang down di situ. Nah kalau saya enggak, saya jadikan penolakan itu sebagai motivasi. Misalnya nih ditolak, misalnya kamu kan, nah, saya tawarin produk, terus kamu menolak secara kasar, apa ini produkmu ini enggak bagus, bla 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 bla. Contoh, ya kan, ini, terus kamu lempar produk ini, bawa pulang. Nah itu kan berarti menolak secara kasar. Kalau saya itu saya jadikan itu sebagai pemacu saya. Dalam hati saya, oke, baiklah, saya akan buktikan. Nah gitulah. Akhirnya terbukti ya. Ya, akhirnya terbukti. Ya. Jadi poin pertama adalah bagaimana caranya penolakan itu atau hinaan atau
cacian ya, biasa cemoohan, bisnis ya, itu cemoohan. menjadi tantangan. Kan biasanya kita bisnis nih, orang lain yang lihat kita, wah pasti ya you know lah, Terus satu, gengsi juga itu tantangannya pada umumnya orang. Iya, kalau gengsi ya jangan, intinya jangan gengsi. Kalau orang mau bisnis mau usaha ya jangan gengsi lah. Yang penting halal. Potong urat malu kalau saya. Jangan potong kemaluan ya. Ya jangan potong. Urat malunya dipotong, jangan potong kemaluan. Jadi kalau Bahaya. gengsi malu ya selesai, kelar hidup lu. Anjir. Nggak bisa. Hidup lu kelar, bro. Oke. Nah, itu tadi ininya ya, dukanya ya. Nah, untuk sukanya sendiri selama menjalani Kalau sukanya banyak Pak bisnis ini ya. Ya, jadi kalau di awal itu mungkin saja namanya orang bisnisnya apapun bisnisnya ketika merintis itu kayaknya dukanya lebih banyak. Bahkan sukanya itu kayaknya samar-samar, betul nggak ya saya bisa berhasil, betul nggak ya iya gitu kayak samar-samar. Dukanya itu paling terasa di awal. Apapun bisnis itu pasti kayak gitu. Ya, karena kan ketika kita baru memulai bisnis kan ibaratnya gunung, itu kita masih di kaki gunung. Masih dikasih. Ya kan, nah dan kita ini bukan jalanannya datar, menanjak. Iya. Namanya menanjak itu berat bro. Iya berat bro, tahu. Atas naik, capek. Dari tangganya capek ya. Dan masalahnya kalau anda berhenti, ya misalnya ini ya gini kan, anda berhenti, ini akan turun, kan gravitasinya menarik. Menarik yang atas, menarik ke bawah, jadi turun. Jadi kita tidak bisa berhenti bergerak, harus bergerak terus sampai di puncak. Nah, gitu. Iya gitu ya. Iya. Ya, gitu. Ini kalau kita bicara sama seorang motivator. Bukan motivator. Bukan motivator ya? Bukan. Apa ya? Lebih tepatnya Lebih tepatnya apa? praktisi mungkin kali. Oh, praktisi. Kalau motivator itu bisa jadi ada praktisi plus motivator. Iya kan Ya, ya. gitu. Kalau kan orang yang menginspirasi biasanya sebenarnya. kalau pada umumnya motivator dia bisa lewat kata-katanya, lewat perkataannya, bisa Lewat memotivasi perlakuannya, orang, tapi lewat- belum tentu dia melakukan itu. Nah, kalau saya di bisnis saya bukan motivator tapi lebih tepatnya praktisi. Si praktisi ya. Melakukan, nah Oke, apa yang oke. dilakukan itu diceritakan hari ini. Begitulah. Oke. Iya. Gitu ya. Iya, oke Mas. Saya tangkap itu. Oh, jadi saya juga pernah. Apa sukanya berarti belum? Kan tadi suka sudah. Belum kali ya. Iya, tadi saya pertanyakan saya sukanya apa sih di bisnis? Sukanya banyak. Iya, tadi kan sudah dijawab. Ya. Sudah dijawab, Pak. Belum jawab itu. Oh, udah dijawab. Oh, iya silakan kalau gitu jawab. Masih cerita itu. Kan cuma nanya gini. Ya kan, nah dukanya. Jadi di awal itu terasa duka. Kembali ke duka lagi ya. Ya kan, nah sukanya masih samar-samar. Masih sama-sama sukanya. Iya, Ya, nah, di awal-awal. sekarang itu alhamdulillah sukanya itu sudah terasa. Iya. Gitu. Terasa di sekarang ini. Mungkin Iya. di sekitar 3-4 tahun lalu ya. Di awal ya masih Iyalah, ada orang sih, baru tapi mulai ya, bisnis mah awalnya ya. pasti Sekarang itu suka terasa. dukanya tuh kebanyakan duka Iya, sebenarnya. betul. Ada yang Sekarang nggak kebanyakan- berhasil, Sekarang alhamdulillah kebanyakan suka. kebanyakan suka ya. Alhamdulillah. Iya, gitu. Alhamdulillah. Oke, nah, bro, saya pernah Ya. nonton video yang sebenarnya bro sendiri yang bikin tuh. Jadi pengalaman dari mulai SMA sampai akhirnya bisa seperti ini kan, itu videonya menceritakan seorang bro cenceng ini, ya sih, seorang bro cenceng yang dulunya pemabuk, suka balap liar, ya kan? Terus suka dugem lah, wah macam lah, pokoknya di zaman jahiliyah, masa-masa muda lah bro. Nah, itu apa sih yang akhirnya bisa mengubah seorang cenceng yang dulunya seperti itu menjadi sekarang? Ya, ya betul. Jadi dulu memang waktu zaman dahulu kala. Zaman jahiliyah ya? Jahiliyah. Zaman jahiliyah. Itu kerjanya memang kayak gitu, tiap malam minggu clubbing. Clubbing ya. Wih, Tiap di malam minggu. anak gaul dong pak ya? Ya. Anjir, bosku. Clubbing gitu. Balapannya enggak? Balap liar gitu. Dulu kayak gitu Oh, sebelum iya. jalan ke saya ini. Iya. Nah, tetapi makanya saya bilang di sini itu ada sekolah pengembangan diri. Pengembangan diri Nah, ya. sekolah pengembangan diri namanya One T-shirt. Nah, disitulah yang melatih kita. Nah, melatih saya supaya tidak seperti itu terus. Oh, gitu. jadi- Akhirnya pola pikir ini maju gitu. Itu sebenarnya untuk merubah pola pikir aja. Nah, akhirnya ya sudah. Belajar. Akhirnya
berubah, mindsetnya benar jadinya. Mindsetnya benar. Oke. Terus saat sekarang ini mungkin Bro Cenceng ini bisa ceritakan apa sih pencapaiannya setelah 12 tahun berada di bisnis yang bisa dibilang membesarkan Bro Cenceng. Nah, biar mungkin bisa jadi motivasi juga. Pencapaian apa contoh? Pencapaian dari diri sendiri, Ya. buat keluarga kah, buat Iya. atau apa sih yang dicapai setelah jadi 12 tahun ini? Kalau di bisnis saya ini, ya, bisnis kami itu memang ada lima tujuannya memang. Tujuan akhirnya kita berbisnis Tianxi itu ada 5 ya, sukses dari segi finansial, ya kan? Nah, sukses dari segi keluarga, sosial, spiritual dan kesehatan. Itu sebenarnya itu visinya ya, itulah Visinya. ya jangka Dari panjangnya bisnis ini ya. ya sekolah pengembang kita itu mengarahnya ke sana nanti ke 5 Oh, ke sana ya. gitu. Katanya- 5 aspek kehidupan. Oh, jadi itu secara umumnya. Ya, secara umumnya. Tapi kalau secara khusus kan kemarin katanya udah dapat itu ya, prestasi ya. Nah, Kalau jalan-jalan ke luar negeri sudah sering lah ya. ya. Sudah sering Di lah. luar negeri itu alhamdulillah itu Sudah berapa negara? ya, banyak sih, kurang lebih 35-an. 35 negara. 35 negara. Iya. Nah, itu di luar negara, terus luar negeri terus apa? Dapat reward ya. Dapat Dari reward. sini reward itu mobil. Wih, dapat mobil. Mobil yang Mobil niaga itu waktu itu saya ambil mobil Fortuner. Oh, Fortuner. Terus dapat mobil mewah. Aha. Nah, gitu. Ambilnya BMW kan. Terus beli lagi. Dapat cash reward Yang- senilai kapal. Oh, yang kapal ya itu Iya, ya. iya. Oh, ya. Terus oh berarti tapi diganti dengan Uang dan Cash belikan reward. Cash rewardnya. Oh, cash reward ya diuangkan ya. Diuangkan. Oh, jadi beli Pada yang itu. dari cash reward itu beli apa? Ya, apa ya? Pakai menikmati hidup. Beli Jaguar ya kemarin ya. Iya, Ya. kalau dari uang cash reward itu bukan beli itu. Oh, bukan beli itu ya. Oh, itu penghasilan yang lain Pakai ya. kemana waktu itu ya? Nggak ada, pakai jalan-jalan aja. Wih, di. Pakai jalan-jalan aja. Nah, katanya kemarin saya dengar juga beli rumah ini Ya, di rumah juga. dari hasil ini Dari semua kan. bisnis ini. Dari bisnis ini luar biasa, Biasa. luar biasa. Intinya kalau ya saya rasa dimanapun bidangnya kalau orang kerja keras itu sudah pasti menghasilkan. Iyalah, kalau malas-malasan Nah, di jadi, rumah ini banyak orang yang kan. melihat langsung hasil ya. Hmm. Mereka melihat hasil dari saya gitu, saking tidak percayanya hasil itu akhirnya mereka beranggap mungkin saja duit orang tua Iya. gitu. Nah, karena dia merasa kok bisa seperti itu. Nah, mereka hanya lihat itu 1% dari hasil pencapaian, dia hanya lihat 1%-nya. Nah, 1% itu adalah hasil pencapaian. Mereka tidak lihat 99%. Wih, prosesnya. Prosesnya mencapai 1% itu. Nah, jadi banyak orang melihat, oh iya luar biasa, ini sombong lah apa. Mereka tidak lihat 99%. Saya pernah tidur di pos ronda. Ini. Iya, membangun. Itu karena jaga ronda. Ya, bukan. Memang pergi kembangin bisnis. Oh, daerah. oh gitu. Saya kira jaga ronda. Itu jaraknya 8 jam dari kota saya. Itu naik mobil sendiri. Nah, jadi kalau ngantuk singgah di mana namanya? Ya singgah tidur Di surau gitu. macam-macam. Pernah tidur di masjid. Gitu ya. Terus bahkan pernah juga kalau ada acara kawinan di daerah saya singgah untuk makan. Oh, jadi makan gratis. Ya? Makan, ya. Jadi Tanpa ditanya, undangan makan gratis. Dari mana Pak? Dari keluarga laki-laki. Oh saya keluarga. Oh iya kebetulan saya keluarga perempuan gitu. Oh gitu. Makan. Nah, saya pernah ingat nih satu cerita nih. Jadi dia sendiri pernah cerita ke saya soal biasanya kan kalau orang nikah itu ada emas ya, cincin emas ya, cincin yang itu. Itu katanya dijual ya gara-gara Mana? dulu sempat drop karena menjalani bisnis ini. Iya, iya. Ya. Jadi dia cincin kawinnya dijual guys. Cincin kawinnya dijual betul ya. Digadekan.
Digadekan, tapi lembur juga. Digadekan tapi lembur. Tapi lembur. Itu gimana ceritanya itu? Gimana ceritanya itu? Makanya saya bilang setiap orang itu orang-orang yang berhasil ya. Kalau saya sih gini, kalau saya sekarang itu proses atau kegagalan itu makanan hari-hari gitu. Jadi sudah terbiasa. Berarti tidak makan pangkas lagi, tidak makan. Ya, Gitu ya. jadi itu kayak gitu. Nah, jadi kalau ya proses-proses seperti itu saya anggap Receh lah ya. apa ya? Bukan receh, Cemen, jangan. gitu. Oh, cemen. Makanya Receh. dalam kondisi corona ini ya kemarin banyak orang mengeluh ya boleh kita apa ya mengeluh gitu, tapi jangan lupa cari solusi gitu. Ya, kan itu bagian dari proses. Jangan Proses menyerah ya. tantangan. Jangan menyerah. Oke. Gitu. Nah, mungkin last question ini. Apa sih tips atau trik untuk anak-anak muda yang di luar sana itu yang mungkin baru memulai bisnisnya, baru memulai usahanya, mungkin ada kata-kata motivasi dari Bro Cenceng. Kata motivasi. Iya. Kan banyak nih anak muda sekarang yang menjalankan bisnis di luar sana kan. Macam-macam lah, ada yang bisnis kafe, ada bisnis jual beli online, kan banyak ya. Sekarang kita lihat, apalagi e-commerce ini sekarang kan meningkat nih. Nah, mungkin motivasi untuk biar nggak gampang menyerah gitu ya. Ya, Apa jangan pernah sih? menyerah. Iya. Ya maksudnya apa sih kata-kata motivasi, jadi ya anak muda ini terus memacu ya, asik anak muda ini kan sudah tua soalnya. Kalau mungkin 2 kata aja ya. 2 kata. Singkat amat tuh. Singkat amat 2 kata. 2 kata aja. Apa itu katanya? Ini yang sering saya gunakan ya, Sering gunakan. dalam diri saya. Apa itu? Nikmati prosesnya. Nikmati prosesnya. Ya. Nah, karena ketika kita ingin menjadi berlian, itu harus dipotong, dikat di mana-mana gitu. Nah, baru bisa menjadi diamond. Nah, jadi Diamond ya. nikmati Oke. proses. Oh, nikmati. Nah, itu artinya kita Nikmati. sedang diasah, dipotong kiri kanan untuk menjadi Bentur diamond. kanan kiri depan belakang ya. Iya. Wih, jadi ingat itu guys. Nikmati prosesnya. Jadi kemarin saya sempat lihat videonya si itu Om Demian sama Deddy Corbuzier. Nah, Deddy Corbuzier itu kan karena si Deddy Corbuzier ditantang sama Om Demian itu untuk sulap kartu lagi. Nah, saya nggak tahu, saya lupa namanya tuh sulap kartunya namanya apa. Dan skillnya itu bikin apa namanya, hasil akhir dari sulapnya Om Deddy Corbuzier bikin si Demian tercengang. Dan si Deddy Corbuzier cuma bisa bilang nikmati saja prosesnya. Walaupun dia sebagai walaupun Berarti dia ngambil ya, kata saya. saya ingat itu kata-kata yang Deddy Corbuzier, nikmati prosesnya. Nikmati proses. Walaupun dia tahu konsepnya. Jatuh, bangkit lagi, ya kan, diremehkan, bangkit lagi. Pokoknya nikmati karena itu adalah bagian dari proses mencapai sebuah kesuksesan. Wih, mantap. Jadi Jadi mau berproses lupakan sukses. ini lupakan sukses. Jangan tidur terus di rumah, ya. Harus bergerak terus, Ya, kayak sekarang roda. lagi saatnya rebahan. Wih, kayak roda sepeda, apalagi sepeda fiksi ya. Fiksinya mana Pak? Ada? Atau sudah dijual? Masih ada. Oke. Ya mau mahar boleh. Oh ya, mau mahar boleh. Jadi ini sekalian iklan jual ini ceritanya nih. Iya kalau mau mahar. Oh, Harganya 2 kali lipat. Oke, jadi itu tadi bincang-bincang sama Bro Hendro Saputra alias Cenceng, aka Cenceng, mengenai apa yang dia jalani dari 12 tahun yang lalu sampai akhirnya sekarang. Ini sekarang kita ada di kantor barunya ini. Keren lah kantor barunya. Nanti mungkin kalian yang mungkin mau jalan-jalan dan mau tahu bisnisnya Bro Cenceng ini mungkin bisa datang langsung ke sini ya. Nanti saya inilah alamatnya. Follow Instagram. Oh, follow ya. Jadi jangan lupa follow Instagramnya. Instagramnya ada di bawah sini. Asik. Instagram sama YouTube-nya juga jangan lupa di subscribe ya. Kan ada YouTube-nya juga ya. Betul ya. YouTube-nya lebih Channelnya ada di bawah subscribernya lebih banyak dari saya, bro. Oke, jadi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video saya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya.